Pecatur wanita India Divya Desmukh yang telah lolos ke turnamen kandidat mencoba peruntungannya pada turnamen FIDE Grand Swiss 2025 dan menghadapi kelas terbuka. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Divya Desmukh bertarung melawan pecatur nomor 1 Afrika asal Mesir, Bassem Amin. Permainan pada awalnya dimulai dengan E4. Divya memilih pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ini adalah Sisilia Nezmetdina Frosolimo. Bassem Amin siap rokade. Selanjutnya Divya memilih untuk mendorong pion E5, membiarkan gajah makan kuda. Namun, Bassem Amin memilih untuk mendorong C3, persiapan dorongan D4. Dari posisi ini, Divya menyerang gajah. Setelah gajah mundur, pion kembali serang gajah, maka gajah mundur C2. Selanjutnya Divya mengembangkan kuda F6. Pada langkah ke-7, Bassem Amin rokade mengamankan raja. Lalu Divya mengeluarkan gajah E7, juga bersiap rokade. Selanjutnya, Bassem Amin memulai dobrakan dengan D4. Merespon hal ini, Divya mendorong D6 dan kemudian Bassem Amin menyerang kuda. Maka kuda ke petak A5. Bassem Amin kemudian memilih untuk mendorong B3. Selanjutnya Divya rokade mengamankan raja. Pada langkah ke-11, Bassem Amin memainkan langkah profilaksis H3, mencegah gajah untuk mempining kuda. Maka dari itu, Divya Desmukh memilih mengembangkan gajahnya ke petak D7. Selanjutnya, gajah E3 keluar, lalu kuda mundur E8. Sepertinya Divya bersiap menyerang dengan dorongan pion F5. Dari posisi ini, Bassem Amin kemudian mengeluarkan kuda menteri. Setelah itu, Divya menarik mundur kudanya ke petak B7. Kemudian, pion B4. Bermaksud untuk membuka lajur. Divya Desmukh memutuskan untuk menukar pion dan pion makan pion sehingga sekarang lajur C telah terbuka. Di posisi ini, Divya Desmukh memilih untuk mendorong G6. Sepertinya Divya tidak ingin terburu-buru mendorong pion F5. Lalu Bassem Amin menjawab A4. Dan kemudian Divya berani untuk mendorong pion F5. Ancaman untuk menyerang gajah di langkah selanjutnya. Bassem Amin kemudian memukul pion. Dan Divya memilih untuk makan pion dengan pion. Ini membuat lajur G menjadi terbuka, namun pertahanan hitam sangat rapuh. Analisa engine menunjukkan bahwa putih sangat unggul. Langkah terbaik untuk putih di posisi ini adalah menggeser benteng ke petak E1. Namun demikian, hitam punya ancaman dengan dorongan pion F4 yang bisa membuat gajah putih tidak selamat. Hal ini rupanya sangat berpengaruh. Di posisi ini, Bassem Amin melewatkan langkah terbaik. Dia mendorong A5, memberikan ruang bagi gajahnya untuk menyelamatkan diri. Namun demikian, langkah ini adalah langkah yang tidak akurat. Analisa engine kemudian menunjukkan bahwa posisi ini cenderung seimbang. Permainan kemudian berlanjut. Divya ternyata tidak menyerang gajah. Dia memilih gajah F6, memberikan ancaman yang cukup berbahaya pada langkah-langkah selanjutnya. Bassem Amin kemudian menempatkan bentengnya di petak A3, lalu Divya menggeser raja ke petak H8. Selanjutnya, benteng E1, kuda G7, dan kuda mundur F1 berupaya untuk bermanuver. Di posisi ini, Divya menempatkan bentengnya di petak C8. Selanjutnya, kuda G3.
Langkah ini memprovokasi hitam untuk mendorong pion F4. Apabila hal itu terjadi, maka menteri akan ke petak D3, mengancam skak mat. Setelah langkah terbaik benteng makan gajah, menteri makan benteng. Pion bisa makan kuda, namun kemudian pion makan pion. Menurut engine, putih sedikit lebih unggul pada posisi ini, meskipun kalah perwira. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Divya tidak mendorong pion F4. Dia memainkan menteri E8. Selanjutnya, Basem Amin memainkan langkah tidak akurat, gajah H6. Dijawab menteri F7, dan kemudian kuda G5 ancam menteri. Divya menukar gajah dengan kuda. Setelah gajah makan gajah, pion F4. Sampai di posisi ini, ternyata menurut engine, putih masih lebih unggul. Langkah terbaik untuk putih adalah benteng ke petak F3. Namun demikian, Basem Amin melewatkan langkah terbaik. Dia memilih menyelamatkan kudanya ke petak E4. Keunggulan putih kemudian berkurang. Selanjutnya Divya memainkan gajah F5. Pada langkah selanjutnya, ternyata Basem Amin lagi-lagi memainkan langkah tidak akurat, gajah F6. Dan menurut engine hitam unggul di posisi ini. Divya langsung memainkan langkah terbaik, menteri G6. Selanjutnya, Amin menukar gajah dengan kuda, skak. Menteri kemudian makan gajah, dan Basem Amin menyerang gajah. Di posisi ini, Divya Desmuk tidak menyelamatkan gajah karena pion tidak bisa memakannya. Pion sedang terkena pin. Oleh karena itu, Divya mengimbangkan bentengnya ke petak C4, mengancam pion sekaligus sudah siap untuk menyusun benteng. Basem Amin selanjutnya menggeser raja ke petak H2, bersiap untuk makan gajah. Namun gajah mundur G6. Semuanya masih aman dan terkendali. Hitam sangat unggul di posisi ini. Pada langkah selanjutnya, Basem Amin coba untuk mengadu benteng. Namun, Divya Desmuk mengambil pion, membiarkan Basem Amin menempatkan bentengnya di petak C6. Di langkah selanjutnya, Divya Desmuk ternyata memainkan langkah tidak akurat. Dia mendorong pion F3. Langkah ini membuat posisi kembali seimbang. Akan tetapi, pada langkah selanjutnya, Basem Amin gagal memainkan langkah terbaik. Menurut engine, menteri C1 adalah langkah yang seharusnya bagi putih. Namun demikian, Basem Amin memilih kuda mundur G3, menantang pertukaran gajah. Dan di posisi inilah, Divya Desmuk memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian dari Divya Desmuk. Kalau kalian berhasil menemukan langkah benteng makan pion, maka selamat. Inilah langkah yang dimainkan oleh hitam. Basem Amin tertarik untuk makan benteng dan unggul kualitas. Namun selanjutnya, Desmuk menyerang membabi buta. Menteri skak, kuda tutup skak, gajah makan kuda. Kemudian, Basem Amin coba untuk adu menteri. Namun demikian ternyata benteng bisa menutup ancaman. Dengan demikian, Divya Desmuk tetap mempertahankan serangannya. Selanjutnya, Basem Amin coba untuk menyerang Raja Skak, Raja G7, kemudian benteng kembali skak. Namun, gajah mundur F7, open skak, sehingga raja ke petak G3. Di posisi ini, kuda hitam terancam.
Akan tetapi, Divya Desmok mengabaikan ancaman. Dia memilih menteri G5 memberikan ancaman skakmat. Apabila benteng makan kuda, maka menteri makan pion. Kemanapun raja lari, maka menteri G2 skakmat. Maka dari itu, Gajah F5 dipanggil untuk menjaga pion. Selanjutnya, Divya Desmok menyelamatkan kudanya ke petak C5 sekaligus menambah tekanan. Di posisi ini, putih betul-betul kehabisan langkah. Langkah apapun dimainkan tetap tidak akan menguntungkan baginya. Sebagai contoh, jika menteri ke petak D2, maka ada balasan H5. Kalau menteri kembali mundur C1, maka benteng makan pion. Bagaimanapun juga, tidak ada potensi bagi putih untuk menang. Bagaimana jika di posisi ini raja ke petak ketiga? Maka benteng akan makan gajah. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri. Hitam menang kualitas. Oleh karena itu, Basem Amin terpaksa mengorbankan bentengnya untuk kuda. Selanjutnya, pion makan benteng, dan kemudian Basem Amin coba untuk promosi pion. Di posisi ini, Divya menambah tekanan dengan gajah H5. Basem Amin mencoba untuk memberikan perlindungan tambahan dengan benteng G1. Namun selanjutnya, gajah makan pion. Gajah makan gajah, benteng makan gajah, skak, raja makan pion, dan kemudian Desmok menukar benteng. Setelah itu, menteri makan menteri, dan benteng makan menteri. Basem Amin mencoba untuk promosi pion, akan tetapi setelah benteng F5, dia kemudian menyerah. Karena jika sekarang raja ke petak E4, maka benteng mundur. Pion putih tidak bisa promosi. Kalau pemeraja makan pion, maka C4. Hitam juga akan promosi. Misalnya raja D6, maka C3. Kalau raja E7, maka C2. Pion bisa promosi setelah itu, benteng makan menteri, raja makan benteng, dan pion promosi. Hitam pasti menang.